قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه في قوله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah menafsirkan ayat yang berbunyi Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina, dan juga ampuni segala kesalahan saudara-saudara kami alladzina sabaquna bil iman, yang mana saudara-saudara kami itu telah mendahului kami dalam keimanan. Apa tafsirnya? Inna sabqa hadha laisa sabqa zaman wa innama huwa sabqu rutbah. Yang dimaksud dengan mendahului di sini bukan mendahului dalam urusan zaman, tapi yang mendahului kita dalam urusan maqam, dalam urusan tingkat kewalian, dalam urusan mantep nggak mantepnya keimanan. Faman kana akmala minka imanan fahuwa asbaqu minka wa in sabaqtahu anta bizaman. Maka siapapun yang lebih sempurna imannya daripada kita, berarti dia adalah pendahulu kita. Dia telah mendahului kita. Walaupun kita lebih tua usianya dari dia, walaupun kita lebih dulu tercipta di muka bumi daripada orang tersebut. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului dalam urusan keimanan. Berarti belum tentu yang telah mendahului kita dalam urusan keimanan itu adalah mereka yang mendahului kita dalam urusan zaman. Belum tentu. Tapi yang jelas yang mendahului kita itu adalah mereka yang lebih unggul imannya, lebih mantap, lebih kuat imannya daripada kita. Dari ayat ini kita bisa memetik satu hikmah. Apa itu? Hendaknya lah kita tidak pernah melupakan jasa orang-orang yang telah membela agama kita, agama Islam dengan penuh perjuangan. Ini adalah doanya para tabi'in. Apa para tabi'in itu? Mereka yang menempuh jalannya para sahabat. Mereka yang selalu berusaha untuk meneladani jejak para sahabat, baik dari kaum muhajirin ataupun kaum ansor. Sehingga siapapun di antara kita yang niru para sahabat dalam taatnya, dalam ibadahnya, dalam jihadnya, dalam keberaniannya, dalam totalitasnya, dalam imannya, semuanya, maka kita termasuk tabi'in. Tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Itu adalah siapapun di antara kita yang meniru langkah mereka. Siapapun di antara kita yang mau mendoakan daripada para sahabat, itu adalah termasuk di antara mereka yang dikatakan at-tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Karena itu Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha warḍaha mengatakan umirtum bil istighfar li ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian ini diperintah oleh Allah untuk banyak-banyak memohonkan ampun demi sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Kita ini sebagai umat Nabi Muhammad diperintah dengan ucapan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kita diperintah oleh Rasulullah, oleh Allah untuk banyak-banyak minta ampun kepada Allah demi para sahabat Nabi Muhammad. Fasabaqtumuh, tapi justru kalian banyak mencaci, banyak yang benci, banyak yang memaki dan melaknat sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu nabiyakum sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Siti Aisyah, aku pernah Rasulullah itu mendengar sebuah sabdanya. Apa itu? La tadhhabu hadhil ummah hatta yal'ana akhiruha awwalaha. Enggak akan hancur ini umat kecuali kalau sudah mereka yang datang belakangan melaknat mereka yang datang lebih dulu. Ada di antara kita yang ngakunya Islam,
yang ngakunya cinta sama Nabi Muhammad, ngakunya iman sama Allah, tapi bencinya setengah mati sama sahabat. Itu ada, dari dulu juga sudah ada. Yang melaknat Sayyidina Ali ada, yang menggal kepalanya Sayyidina Husain juga ada, yang meracun Sayyidina Hasan juga ada, yang ngusir Sayyidina Ali Zainal Abidin juga ada. Dari dulu sudah ada. Mereka yang benci kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini diperintah oleh Allah untuk banyak-banyak minta ampun kepada Allah demi kepentingan sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Kok kita ngakunya muslim, iman sama Rasulullah, cinta sama beliau, tapi justru mencaci maki, melaknat habis-habisan sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Ya, inilah penyebab kenapa umat ini gampang diadu domba. Inilah penyebab kenapa tidak akan binasa ini umat, kata Nabi Muhammad, kecuali kalau sudah mereka yang datang belakangan berani-beraninya mereka melaknat sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan bahwa kaum Yahudi dan kaum Nasrani itu lebih baik daripada kaum Rafidhah. Siapa Rafidhah itu? Syiah. Orang Yahudi, orang Nasrani lebih baik daripada Syiah. Kenapa? Orang Yahudi itu kalau ditanya, siapakah orang terbaik di antara kalian? Oh, orang terbaik di antara kami adalah mereka sahabat-sahabat Nabi Musa, Nabi kami. Nasrani kalau ditanya, siapakah orang terbaik di antara kalian? Oh, mereka adalah para hawari, murid-murid Nabi Isa alaihissalam, Nabi kami. Tapi ada sekelompok yang ngaku umat Nabi Muhammad, ditanya siapa orang yang paling buruk di antara kalian, justru mereka berani mengatakan apa? Sahabat-sahabat Muhammad adalah orang yang paling buruk di antara kalian. Loh, ya apa sih? Kaum Yahudi mengakui sahabat Nabi Musa adalah orang terbaik. Kaum Nasrani mengakui sahabat Nabi Isa, murid-muridnya adalah orang terbaik. Ada umat Nabi Muhammad ketika ditanya siapa orang yang paling buruk di antara kalian, mereka adalah sahabat-sahabat Muhammad. Loh, ya apa sih? Berarti kan Yahudi Nasrani itu ada keunggulan dibandingkan dengan orang-orang Syiah yang benci pada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Itu yang menyebabkan kenapa umat ini menjadi umat yang gampang untuk binasa, gampang untuk diadu domba di dalam. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka para pendahulu kita. Awali, siapa itu? Kaum muhajirin dan ansar. Mereka adalah orang-orang yang lebih dulu daripada kita dalam urusan keimanan. Lebih dulu tercipta, iya, dan lebih dulu dalam urusan keimanan, iya. Mereka lebih dulu iman kepada Allah daripada kita. Mereka lebih dulu iman kepada Rasulullah daripada kita. Dan mereka yang mengikuti langkahnya para sahabat muhajirin dan ansor dengan baik, dengan sempurna, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka diridhoi oleh Allah dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau kita ingin mendapatkan ridhonya Allah sebagaimana ridhonya para sahabat dari Allah, sahabat diridhoi oleh Allah, kalau kita ingin mendapatkan ridhonya Allah yang sama, kita harus mengikuti langkahnya para sahabat. Kita harus cinta kepada para sahabat, kita harus meneladani para sahabat, kita harus banyak mendoakan para sahabat. Makanya kita nyebut nama sahabat kan radhiyallahu an. Mudah-mudahan Allah meridhoi mereka. Kenapa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Karena Allah sendiri yang ridho kepada mereka. Apa perlunya kita ini untuk nggak ridho sama para sahabat? Tapi mereka perang. Wa ma jara baina sihabina sukutu. Kalau sudah terjadi pertengkaran antara para sahabat, bukan levelnya kita untuk ikut campur. Jangan lancang. Sama seperti orang tua, bapak, ibu lagi cekcok, masa anak mau ikut campur? Menengok. Ikut campur malah ngerusak, malah ngerewok, malah ngacu. Sama. Sahabat ada perang, sahabat ada cekcok. Terus apa haknya kita untuk mengadili mereka? Sementara Allah dalam ayat yang lain berfirman, walaqad afallahu anhu. Allah telah memaafkan mereka. Allah yang menciptakan mereka telah memaafkan para sahabat. Apa haknya kita untuk mengadili mereka?
Di mana-mana yang namanya juri itu lebih pintar daripada peserta. Di mana-mana begitu. Saya mau tanya, yang lebih pintar siapa? Kita apa para sahabat? Lah kok kita yang jadi jurinya? Di mana-mana yang jadi juri lebih pintar, lebih pengalaman daripada peserta. Kalau kita ngakui bahwa sahabat lebih pintar, lebih pengalaman daripada kita dalam urusan keimanan, lah kita jadi jurinya, bukan aneh namanya. Satu. Yang kedua, Allah udah maafkan. Allah udah maafkan perbuatannya mereka. Wah. Allah sudah ngasih maaf. Lah kita ngungkit-ngungkitin apa perlunya? Paham ya? Mau nggak mau, kalau kita ingin mendapat ridhonya Allah, sebagaimana Allah ridho kepada para muhajirin dan ansor, ya kita harus mendoakan mereka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu innaka ra'ufur rahim. Jangan engkau jadikan kebencian dalam hati kami kepada mereka, ya Allah. Tuh. Jangan engkau jadikan ada higit, hasad, iri, dengki, kebencian kepada para sahabat yang telah mendahului kami dalam urusan keimanan. Naam. Kemudian dalam tafsir As-Sawi dikatakan begini, walladzina ja'u min ba'dihim, mereka yang datang setelah para muhajirin dan ansor. Mereka yang datang setelah muhajirin dan ansor. Siapa mereka yang datang setelah muhajirin dan ansor? Yaitu siapapun mereka yang meneladani jejaknya para sahabat ila yaumil qiyamah, ila yaumiddin, sampai kiamat. Berarti kita ini bisa menjadi orang yang meneladani para sahabat, sehingga dari situ kita berhak mendapat ridhonya Allah sebagaimana mereka para sahabat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sahabat mendapatkan maafnya Allah, asal kita mau niru jejaknya mereka, cinta kepada mereka, mengagungkan, memuliakan mereka, maka kita pun juga akan mendapatkan ampunan maaf dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka diampuni oleh Allah. Sahabat bukan nabi, sahabat bukan malaikat, manusia biasa, tapi bukan sembarang manusia, karena mereka adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Jenengan kalau bareng sama kiai sudah mulia. Jenengan kalau pernah barengi kiai misalkan ngajar atau ceramah kemana, Anda ikut dimuliakan. Ini barengi Nabi Muhammad, perang jihad bareng Nabi Muhammad, sholat menjadi makmum di belakang Nabi Muhammad. Gimana coba? Nggak bisa, bukan levelnya kita, bukan kelasnya kita untuk mengomentari apapun yang pernah diabadikan oleh sejarah tentang apapun yang dilakukan oleh para sahabat. Bukan kelasnya kita. Siapa yang lebih pantas? Allah dan Nabi Muhammad. Wes, jelas ya? Orang tua cekcok, yang lebih pantas untuk menengahi siapa? Ya orang tua, ya kakek nenek kita. Wes, bukan kita kelasnya. Oh sing bener ya bapak, ibu salah. Anak ngomong gitu, ngaco namanya. Oh yang bener ibu, bapak salah. Ayo pak minta maaf sama ibu. Oh, anak ngomong gitu, diusir nggak mangan. Bukan kelasnya, bukan kelasnya. Paham ya? Sahabat, wah yang salah fulan, yang benar fulan. Loh, hati-hati nanti di akhirat. Kamu kok berani jadi jurinya sahabat? Allah masih maaf. Rasulullah cinta sama mereka. Kok kamu berani menjadi jurinya mereka? Hati-hati. Apalagi kadang-kadang kita ini kan belajar sejarah, bukan dari mengetahui secara langsung, melihat secara langsung, kan enggak. Kalau enggak dengar cerita atau baca. Nah, kalau kita dengar cerita atau baca tentang sahabat, pakai kacamata husnudzon. Pakai kacamata husnudzon. Jangan baca sejarah misalkan, kok ngene ya? Kok ngono ya? Loh, kacamatanya kotor berarti. Masih padang ketok peteng. Sahabat, tapi kacamatanya suudzon, elek tok sahabat. Kita anggap sahabat sama seperti kita, salahnya mereka sama seperti salahnya kita. Beda. Polisi TNI itu kalau salah pengadilannya khusus, nggak sama seperti kita, pengadilan tertutup, nggak ada dibuka umum. Itu baru polisi TNI. Anggap sahabat salah. Kan urusannya Allah sama Rasulullah itu ngadili, bukan urusannya kita. Pakai kacamata husnudzon. Oh mungkin begini, oh mungkin begitu. Kita ini husnudzon sama maling tetap dapat pahala. Kok wong iki seliwar-seliwar ya? Oh mungkin nyari alamat. Nggak lama 10 menit hilang sepeda motornya kita. Husnudzonnya kita ngomong dia nyari alamat, dapat pahala kita. Lah gimana kalau kita
husnudzon kepada orang sekelas para sahabat. Anggap misal, sekedar misal, sahabat salah, husnudzonnya kita nggak salah alamat, tetap kita mendapatkan pahala. Sahib husnudzon asab wa in akhta. Orang yang mau husnudzon benar walaupun husnudzonnya salah. Dipikir kudu maling boleh alamat tibak no maling. Sebaliknya sahib su'idzon akhta wa in asab. Orang yang suudzon walaupun donnya, sangkaannya, dugaannya tepat, tetap dia berdosa. Koyok maling ini. Ya, koyok maling, bengak maling, geruduk sampai uang, wantem nih, benjut apa? Geledah, betul nemu kunci T misalnya. Oh, maling temenan, tetap berdosa gitu. Lalu seliwar belum tentu. Tapi kalau sudah dia celingu, naik sepeda motornya kita, mulai ya diongkek misalnya. Nah, ini bukan suudzon namanya, kenyataan namanya. Itu contoh. Ya gimana dengan para sahabat? Gimana kita dengan para sahabat? Lalu kita cuma tahunya cerita, nggak ngelihat langsung latar belakangnya, kronologinya, penyebabnya. Kok kita seolah-olah ngelihat? Nggak bisa. Jangan main-main. Kejeron. Kalau kita mau mengadili sahabat, kejeron. Ya, kayak kita ini nggak punya aib, nggak punya dosa. Manusia suci dah kita ini mau mengadili para sahabat. Punya pengalaman apa kita ini? Lagi pula, kalaupun misal sahabat salah, kita nggak ditanya tentang dosanya sahabat. Misal kalau sahabat berdosa, misal kita nggak ditanya oleh Allah salahnya mereka, kita nggak ditanya oleh Allah, nggak bertanggung jawab akan dosanya mereka. Lapo ngurusi sahabat kalau begitu? Cukup urus diri kita sendiri, kurang dosa. Tak tambahi, ya kurang dosa, kurang salah. Sesuci apa? Kalau kadang-kadang orang seperti ini berani ngeritik Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan itu contoh ya, Sayyidina Utsman bin Affan itu bahkan para malaikat pun malu kepada Sayyidina bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan itu kalau masuk ke kamar mandi, masuk ke kamar mandi, beliau tuh surbannya ditaruh depan sambil ngomong sama malaikat, wes yo, ojo melok mlebu. Untuk kene aku mau metu dhewe. Wes. Saking malunya sama malaikat, surbannya ditaruh, wes. Malaikat, jangan ikut masuk, cukup sampai di sini, nanti saya keluar sendiri. Kita pernah, wah terus dek kali sih. Ya cuma mana delok malaikat, delok melungso gak isi. Ini loh sahabat. Rasulullah pernah ketamuan di rumah Siti Aisyah satu Rasul. Ketamuan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Rasulullah tenang, nyantai duduknya. Sampai sebagian betis Rasulullah kelihatan. Sebagian betis Rasulullah itu kelihatan. Ini ikatan emosional yang begitu dekat antara Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Rakat memang. Jadi Rasulullah nyantai gitu, nggak jaim, nggak salah tingkah, bingung, nggak, tenang. Nggak lama ketuk pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa itu? Utsman bin Affan ya Rasulullah. Langsung Rasulullah tuh benerkan. Duduknya langsung dikenali. Siti Aisyah melihat dari dalam. Oh, ketika ayahku Abu Bakar, ketika mertua Rasulullah Umar datang sebagai tamu, Rasulullah tenang, rileks, nyantai, enak. Begitu Utsman yang datang, padahal cuma mantu, bukan mertua nih. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, mertua. Sayyidina Utsman mantu 2 kali. Siti Ruqayyah, Siti Ummu Kulthum, mantu 2 kali. Sampai disebut Dzul Nurain. Sayyidina Abu Bakar datang kok bahasanya kita salah tingkah. Kenapa kan? Pulang, Sayyidina Abu Bakar pulang, Sayyidina Umar pulang, Sayyidina Utsman pulang. Tanya Siti Aisyah, ya Rasulullah maaf, tadi Anda begini. Kenapa? Apa jawaban Rasulullah? Wahai Aisyah, tidak patutkah aku malu kepada orang yang bahkan malaikat itu malu sama dia? Ono wong katokan cekak tangkruan ndek warung, Utsman bin Affan. Sopo kan? Ada, bukan ada. Ada itu. Mereka nganggap siapapun selain Sayyidina Ali adalah kafir murtad. Khianat sama Rasulullah. Mereka nganggap gitu. Katokan cekak rokokan. Sayyidina Utsman malaikat malu. Enggak pernah kelihatan auratnya Sayyidina Utsman bin Affan. Rasulullah malu sungkan sama Sayyidina Utsman bin Affan. Sampai diambil mantu 2 kali Sayyidina Utsman bin Affan. Iki durung dadi mantune sapa-sapa ngene Sayyidina Utsman bin Affan. Rabi durung rokokan, katokan cekak, uripe marung. Saya tahu sendiri soalnya. Enak men gitu. Tak duwe kaca ngene gini. Atau mungkin kacanya sudah rusak. Enggak benar. Enggak benar. Kita ini
diperintah oleh Allah dan Rasulullah untuk pintar-pintar milih teman. Kita diperintah untuk pintar-pintar milih teman. Kalau Rasulullah bukan diperintah oleh Allah untuk pintar-pintar milih teman, tapi Allah yang milih siapa yang pantas untuk menjadi sahabat Rasulullah SAW. Jelas ya? Beda ya. Kalau kita sing kenal dari konco, sing tepat. Kalau mencari teman, sahabat, kawan. Kalau Rasulullah, Allah yang menjawab siapa orang yang paling tepat untuk mendukung dakwahnya Rasulullah. Apa dalilnya? Rasulullah pernah bersabda begini, Innallaha ikhtara li ashaban. Allah telah memilih bagiku para sahabat. Faja'ala li minhum wuzara'a wa ashab. Ada di antara mereka yang menjadi pembela-pembela. Bahkan ada di antara mereka yang menjadi memiliki hubungan pernikahan denganku. Ada yang menjadi mertua, ada yang menjadi menantu. Sayyidina Abu Bakar mertua Rasul, Sayyidina Umar mertua Rasul, Sayyidina Utsman menantu, Sayyidina Ali menantu. Allah telah memilih bagiku sahabat-sahabatku. Di antara sahabatku ada yang menjadi pembela, pembantu-pembantuku, pendukung dakwahku, support luar biasa. Ada yang bahkan lebih daripada itu. Ada di antara mereka menjadi menantuku, ada yang menjadi mertuaku. Kemudian apa? Kata Rasulullah, "Faman sabbahum fa'alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain." Barang siapa yang berani ngilokno sahabatku, mereka layak pantas mendapatkan kutukan dari Allah, laknat dari Allah, para malaikat dan seluruh para manusia, mulai dari Nabi Adam sampai nanti akhir kiamat. Ya, kelasnya beda. Kalau kita pintar-pintar milih teman, kalau Rasulullah dicepakno ambek Gusti Pangeran, sapa koncone? Sekarang masuk akal. Masuk akal enggak? Kita diperintah sama Rasulullah untuk pintar-pintar milih teman, tapi Rasulullah nggak pintar milih teman. Nggak mungkin. Rasulullah itu ngomong sama kelakuan sama. Pintar-pintar cari teman. Jelas ya? Rasulullah nggak pintar cari teman. Sayyidina Abu Bakar misal kafir, murtad, munafik. Kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman juga begitu. Istri Rasulullah pezina semuanya. Tak kurang ajar orang seperti ini. Kudunya ikut ya rasanya ya. Mereka mengatakan Siti Aisyah, Siti Hafsah itu adalah orang-orang tak baik, perempuan-perempuan yang tidak baik. Lah berarti istrinya Rasulullah orang nggak baik. Berarti Rasulullah salah. Milih menantu salah, salah milih mertua, salah milih menantu, salah milih istri. Lah terus Rasulullah pilih kita kalau cari menantu sing tepat, kalau cari mertua sebagai bibit bobotnya istri kita harus sing tepat kalau nyari istri. Lah ini kan namanya sudah mengerusak kehormatan Rasulullah secara nggak langsung. Secara nggak langsung mereka sudah merusak kehormatan Rasulullah SAW. Makanya nggak heran Rasulullah juga bersabda, Allah fi ashabi la tattakhidhuhum gharaban min ba'di. Hati-hati ya sama para sahabat-sahabatku. Jangan kalian jadikan mereka sebagai sasaran cacian dan makian mereka. Ya, cacian dan makian kalian, laknat kalian kepada mereka. Jangan. Faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum. Barang siapa yang cinta kepada para sahabat atas dasar kecintaan mereka kepadaku, mereka cinta kepada para sahabat. Kalau kita cinta kepada sahabat, berarti di dalam hati kita ada cinta kepada sahabat, ada cinta kepada Rasulullah. Wa man abghadahum fabihubbi abghadahum. Tapi barang siapa yang benci kepada sahabat, mereka nggak benci kepada sahabat kecuali dalam hatinya ada juga kebencian, walaupun mereka nggak sadar kepada Rasulullah SAW. Kok bisa? Mereka mencaci istrinya Nabi. Berarti secara nggak langsung mereka ngecap Nabi nggak pinter nyari calon istri. Mereka ngecam, melaknat, mencaci, memaki sahabat Nabi. Berarti mereka secara nggak langsung bilang Nabi nggak pinter pilih teman, pilih menantu, pilih mertua. Fabibuhu diabghadhum. Berarti mereka ini secara nggak langsung benci sama aku ketika mereka benci kepada sahabat-sahabatku, mertuaku, menantuku, istri-istriku. Hati-hati. Bahaya. Nah, wa man adzahum faqad adzani. Barang siapa yang telah menyakiti sahabat-sahabatku, maka dia telah menyakitiku. Wa man adzani faqad adzallah. Dan barang siapa yang telah menyakitiku, berarti dia sudah menyakiti Allah. Wa man adzallah yushiku an ya'khudahu. Dan barang siapa yang sudah menyakiti Allah, nyaris dia diberikan azab. Artinya apa? Mati neraka. Kan nyaris itu namanya. Sedetik itu bisa mati, semenit itu bisa mati, sejam itu sebentar bisa mati. Nyaris, ntar lagi diadab dia sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau siapa orang yang berani mencaci sahabat, berarti berani menyakiti Rasulullah, berani menyakiti Allah, mati neraka.
Siapa yang ngomong? Saya nggak terima Kanjeng Nabi kalau sahabatnya dicaci, itu yang nggak terima Rasulullah. Tanggung jawab sama Rasulullah. Tanggung jawab sama Rasulullah SAW. Makanya dikatakan apa? La yuhibbuhum illa mu'min. Nggak ada yang cinta kepada para sahabat kecuali orang yang beriman. Wala yabghuduhum illa munafik. Nggak ada yang benci kepada sahabat kecuali munafik. Ngakunya iman, tapi benci sama sahabat. Munafik itu musuh dari dalam, musuh dalam selimut itu namanya. Kemudian apa? Faman ahabbahum ahabbahullah. Barang siapa yang cinta kepada sahabat, dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man abghadahum abghadahullah. Dan barang siapa yang membuat benci, barang siapa yang benci kepada sahabat, mereka dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita ini bekal sholawat aja dikenal sama Nabi. Setiap kita sholawat ibarat kita menyapa Rasulullah. Sekali aja kita sholawat, Rasulullah kenal sama kita. Lah gimana dengan mereka yang bukan hanya sholawat, sholat bersama Nabi, jihad bersama Nabi, taruhan nyawa. Kita sholat nggak taruhan nyawa, sahabat taruhan nyawa. Pernah diceritakan ada seorang wanita, bapaknya ikut jihad, suaminya ikut jihad, anaknya ikut jihad. Singkat cerita, kalau nggak salah perang Uhud, nggak lama, setelah sekian lama digotong jenazah ayahnya, meninggal. Ini sahabat perempuan ini, si perempuan ini karena imannya sama Rasulullah, cintanya sama Rasulullah, oh nggak apa-apa, syahid. Rasulullah gimana kabarnya? Bayangkan mentalnya ya, imannya sama Rasulullah, cintanya sama Rasulullah. Bapaknya mati, nggak apa-apa, syahid. Aku mau tanya, Rasulullah gimana kabarnya? Nggak lama datang jenazah kedua, siapa? Suaminya, nggak apa-apa, syahid. Rasulullah gimana kabarnya? Sama netes air mata. Rasulullah. Nggak apa-apa, suamiku, bapak aku. Nggak lama datang jenazah ketiga, anaknya, syahid, nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa, asal Rasulullah selamat. Tersiar kabar ketika para ngomong Rasulullah meninggal. Tersiar kabar, singkat cerita nggak lama datang rombongan Rasulullah. Luka Rasulullah, tapi selamat. Parah nih sama perempuan ini. Nangis, tadi nangis khawatir, sekarang nangis terharu. Nangis seneng lihat Rasulullah selamat dalam keadaan luka, sambil dia mengatakan apa? Kullu musibatin ba'daka jalal. Ya Rasulullah, segala musibah asal engkau selamat adalah musibah yang kecil. Bapak mati, bojone mati, anaknya mati. Bayang. Kini nek gebuk-gebuk dodo ngilokno sahabat. Bapak anaknya budal ngaji kadang-kadang dilarang. Ngilokno sahabat. Ini gimana? Zaid bin Dathina, seorang sahabat. Pernah ketika perang, beliau ditawan, menjadi tawanan perang. Kemudian beliau disiksa, diikat di sebuah tiang, disiksa, dipencut segala macam, sampai dalam keadaan payah. Datang seorang kafir Quraisy, bilang, Zaid, kamu mau nggak pulang? Makan sama istri, ketemu sama anak, nggak tersiksa seperti ini. Hidup, panjang umur kamu nanti ada di rumah, mau nggak? Heran ini si sahabat Zaid, apa maksudnya? Maksud mau dilepas? Tanya, imbalannya apa? Muhammad. Katanya orang kafir, imbalannya apa? Muhammad. Maksudnya kamu pulang, Muhammad yang ada di sini. Cabut nyawaku, asal jangan sampai ada satu duri pun masuk ke kaki Muhammad Rasulullah. Jangan tukar tempat. Aku nggak ridho, aku hidup sementara satu duri masuk ke dalam kaki Rasulullah. Orang kafir itu melihat cintanya sahabat Zaid bin Dathina kepada Rasulullah. Wallahi ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammadan. Demi Allah, aku, kata orang kafir Quraisy, aku tidak pernah melihat seseorang cinta kepada orang lain lebih daripada cintanya sahabat Nabi Muhammad kepada Muhammad. Luar biasa cintanya mereka kepada Rasulullah SAW. Lihat, mereka orang-orang diridhoi berkat perjuangan mereka, keistiqomahan mereka, totalitas mereka dalam keimanan kepada Allah dan juga Rasulullah SAW. Karena itu dikatakan ashabikan nujum fabi ayyihim ihtadaitum. Sahabat-sahabatku ini seperti bintang. Dengan siapapun kalian mengambil mereka sebagai perangai, sebagai contoh, teladan, kalian pasti akan mendapatkan hidayah dari Allah. Kita mau niru siapa sih?
Kira-kira kalau kita niru Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sesat lah kita. Kita kalau mau niru Sayyidina Umar, sesat lah kita. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, pernah Rasulullah kedatangan Jibril alaihissalam. Ketika datang Jibril, tanya Rasulullah, Jibril, Umar itu kemuliaannya bagaimana sisi Allah? Oh ya Rasulullah, Umar kemuliaannya kalau aku mau sebutkan habis umurnya Nabi Nuh 950 tahun, belum habis kemuliaannya Umar. Kalau perlu pohon ini jadi penanya, lautan menjadi tintanya, nulis 950 tahun, habis penanya, habis 950 tahun, habis tintanya, belum habis kemuliaannya Umar. Tanya lagi Rasulullah, lah kalau Abu Bakar, Umar yang begitu mulianya baru satu di antara sekian banyak kebaikan-kebaikannya Abu Bakar. Oh, ayo, sing wani ngilokne Sayyidina Abu Bakar ketemu Jibril. Apa dia temen Jibril? Ya, apa sih? Jibril tahu siapa betul siapa Sayyidina Abu Bakar. Ketika meninggal, Siti Aisyah menceritakan pernah sekali waktu mimpi di kamar beliau itu kejatuhan 3 bulan. Bulan ada yang terang, ada yang agak redup. Artinya terangnya nggak seperti yang pertama dan yang kedua. Terang tapi nggak seperti yang pertama dan yang kedua. Cerita sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka dijawab Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kalau nggak salah kata beliau, itu takwilnya adalah nanti di dalam kamarmu ini akan dikubur 3 orang mulia. Akan dikubur 3 orang mulia. Ketika meninggal Rasulullah SAW dimakamkan di kamar Siti Aisyah, maka Sayyidina Abu Bakar ingat ini adalah bulan yang pertama dan ini adalah bulan yang paling terang. Sayyidina Abu Bakar nggak tahu kalau beliau bakal menjadi bulan yang kedua. Sayyidina Abu Bakar nggak tahu kalau ternyata beliau bakal menjadi Sayyidina Abu Bakar nggak tahu kalau Sayyidina Umar bakal menjadi bulan yang ketiga. Kenyataan nggak ini? Kenyataan. Ketika Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia, gotong jenazahnya, maka ada satu di antara mereka yang ngantar jenazahnya Sayyidina Abu Bakar untuk masuk ke makam Rasulullah SAW. Mereka mengatakan apa? Ya Rasulullah, kekasihmu sudah sampai. Ya Rasulullah, kekasihmu sudah sampai. Itu pintu buka sendiri. Sambil terdengar satu suara tanpa wujud, nggak ada yang melihat. Apa? Adkhilu al-habib ilal habib. Masukkan kekasih untuk berjumpa dengan kekasihnya. Lebokno, masukkan segera kekasih untuk berjumpa dengan kekasihnya. Subhanallah, Sayyidina Abu Bakar mati guru mesti husnul khotimah, manggil Sayyidina Abu Bakar. Mau apa? Orang seperti ini mau apa? Yang dicari nggak paham. Kadang-kadang orang seperti ini rukun Islam, rukun iman nggak ngerti. Caranya wudu nggak ngerti, pokok telas kadang-kadang. Tapi wani gila Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Ibrahim, putra Rasulullah meninggal, dimakamkan. Kemudian ditalkin sama Rasulullah. Ini dalilnya talkin. Jangan gampang-gampang bid'ahkan talkin. Rasulullah mentalkin Sayyidina Ibrahim. Usianya masih kecil meninggal. Ibrahim putra Rasulullah SAW. Ditalkin. Wahai anakku Ibrahim, jika datang 2 malaikat Munkar dan Nakir, kemudian tanya kepadamu, siapa Tuhanmu? Jawab, Allahu Rabbi. Jika mereka tanya, siapa nabimu? Jawab, nabiku ayahku. Hebat ya? Nabiku ayahku. Jika mereka tanya, apa agamamu? Jawab, agamamu Islam. Belum selesai Rasulullah mentalkin Ibrahim putra beliau, di belakang itu terdengar sesenggukan orang yang nangis, yang karena nggak kuatnya ngempet sampai suaranya itu banter sampai depan tuh dengar. Selesai prosesi pemakaman, dilihat oleh Rasulullah. Oh, Umar bin Khattab ternyata yang nangis. Deketi, Umar, kenapa kok nangis? Ya Rasulullah, Ibrahim ya Rasulullah, umurnya belum balik. Yang mentalkin orang semulia Anda. Apalagi ketika ditanya dia siapa nabinya, dijawab nabinya adalah ayahmu. Ibrahim, gimana Umar? Balik, banyak dosa, nyembah berhala, ini dan itu, ngubur anaknya dan seterusnya. Belum tentu kapan saya mati mendapatkan orang yang mentalkin semulia Anda ya Rasulullah. Qad jara alayya al-ghulam, penanya malaikat raqib atid udah sibuk nih nyatet keburukan saya ya Rasulullah. Kapan saya mati belum tentu mentalkin Anda. Itu yang saya tangisi ya Rasulullah. Turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala, bayangkan. Turun
ayat dari Allah, yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan teguhkan jawaban mereka untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir di hari barzakh. Lihat, itu adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ada sih. Kita mati terus apa yang nalkin? Ketemu malaikat mungkar dan nakir, gimana keadaannya kita? Kok berani nyaci? Orang yang dijamin barzakhnya selamat. Walaupun yang menalkin bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sayyidina Umar itu kalau tidur, nggak pernah tidur, tapi ketiduran. Persis kalau kita Jumatan itu. Nah, itu. Nggak pernah tidur, ketiduran. Beliau kalau siang nggak mau tidur. Kenapa? Kalau saya tidur di waktu siang, berarti saya sudah zalim sama rakyat. Awan-awan turu, padahal pejabat, khalifah. Wah, nggak pantas. Saya zalim sama rakyat. Ya sudah, kalau gitu malam saya zalim sama diri saya sendiri. Kenapa? Kapan waktu saya itu bermesraan dengan Tuhan? Siang sibuk dengan rakyat, malam saya tidur gara-gara sibuk dengan rakyat. Kapan waktunya saya sama Tuhan? Nggak tidur, tidurnya ketiduran. Sampai banyak nangis di sini Umar ini. Banyak nangis. Iya. Orangnya keras, tegas, tapi hatinya malaikat. Gampang nangis. Sampai diriwayatkan karena banyaknya nangis sampai membekas. Iya, lek kira lambe ini ya sing ireng. Ini. Bekas. Kenapa banyak nangis? Kalau Nabi Dawud itu sampai diriwayatkan lumutan karena banyak nangis. Sayyidina Umar sampai membekas, ireng. Kemudian ada satu sahabat bilang, "Umar, antum ini kan sudah dipastikan masuk surga sama Rasulullah. Termasuk di antara 10 orang yang pasti masuk surga. Lah kenapa kok banyak nangis? Kenapa kok banyak nangis?" Ya, aku khawatir ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Rasulullah ngomong kan sudah tahunan yang lalu. Barangkali ada perubahan dari sifat-sifatnya saya. Akhirnya syarat dan ketentuan berlaku nggak terpenuhi. Dulu iya saya pantas masuk surga. Sekarang Rasulullah udah nggak ada. Saya nggak bisa tanya sama Rasulullah. Saya masih pantas ya Rasulullah masuk surga bersama Anda. Takut, banyak nangis, munajat kepada Allah, banyak istighfar. Ya apa sih? Ada orang sekarang ocok mana turu pas Jumatan nggak Jumatan. Nyilokno Sayyidina Umar. Jumatan nggak Jumatan orang Syiah itu, Pak. Orang Syiah nggak Jumatan itu. Nggak Jumatan. Nyilokno Sayyidina Umar. Gak kudu ngikuti apa coba. Dia nyilokno bapakku aku nggak terima. Apalagi nyilokno sahabat-sahabatnya Sayyidina Umar. Sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW. Dia nyilokno bapakku. Seje urusan. Sekali jadi ustaz aku bisa. Nih, apalagi nyilokno sahabat-sahabat Rasulullah. Oh, nggak bisa. Diriwayatkan begini, Sayyidina Umar itu ya. Sayyidina Umar itu kalau seandainya nanti ada di akhirat terdengar panggilan semuanya masuk surga kecuali satu. Semuanya masuk surga kecuali satu masuk neraka. Ya Allah, kata Sayyidina Umar, jangan aku ya yang satu itu ya. Coba bayangkan kalau kita semuanya masuk surga kecuali satu masuk neraka, merasa aman enggak? Wah, aman lek ngono. Wakeh sing maksiate luwe akeh dimane aku. Dosane luwe akeh, maksiate luwe parah. Wah, aman lek. Sayyidina Umar tahu seperti itu. Ya Allah, jangan aku yang satu. Sayyidina Umar ini enggak kehilangan rasa takut kepada Allah, tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kata beliau, kalau seandainya nanti di akhirat ada panggilan, ada seruan, semuanya masuk surga kecuali satu. Semuanya masuk neraka kecuali satu masuk surga. Suruh kalau sama lu gede ngene wong siji. Sing kabeh mlebu neraka. Kira-kira kita masih sholat? Kayak apa surga wong siji tok jelas gitu aku dah. Terus lah apa sholat? Kan begitu ya. Kehilangan harapan ya kita ya. Tak wis gak mungkin mlebu surga lagi. Gak usah sholat. Nih, mumpung urip di dunia dinikmati ae. Apa mumpung gurung ketemu neraka. Kalau Sayyidina Umar enggak kehilangan harapan kepada Allah. Ya Allah, yang satu itu aku ya. Yang satu itu aku. Tetap berdoa kepada Allah. Tetap berdoa. Kita ini sholat karena kita takut dan karena kita berharap. Kalau kita punya takut tapi nggak berharap, nggak mungkin sholat, nggak mungkin doa kita. Kalau kita berharap tapi nggak takut kepada Allah, nggak mungkin sholat, nggak mungkin doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini berdoa, sholat, ibadah, taat, beramal soleh. Karena apa? Karena takut kepada Allah. Yang kedua karena kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada itu? Enggak. Terakhir, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Sayyidina Ali itu pernah sekali waktu nangis seminggu. Gara-gara apa? Sehari pun gak ada yang datang tamu.
Satu hari, padahal wajar ya kalau ada orang misal kita seminggu nggak kedatangan tamu siapapun kan wajar sebetulnya. Biasa ya, lek pitung wulan nggak ketahuan belas kan mulai berpikir ya. Dalamnya pitung dino. Sayyidina Ali seminggu nggak datang anak Senin, Selasa sampai ketemu Senin nggak ada yang bertamu ke rumah beliau, nangis beliau. Ditanya sama Siti Fatimah, suamiku, kenapa anda menangis? Aku khawatir ini tanda kalau aku sudah dihinakan sama Allah. Ini aku khawatir kalau Allah sudah menghinakan aku. Seminggu. Kalau kita seminggu, Senin ono dayo, Selasa ono dayo, nangis malahan kalau kita. Gak mandeng-mandeng iki, beras entek, gula entek, kopi entek. Ini seminggu tok, gak ngenteni 7 bulan, seminggu tok nangis. Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali sebut karramallahu wajhah. Kenapa? Mulai kecil udah ikut Rasulullah, nggak pernah nyembah berhala. Makanya wajahnya dikatakan karramallahu wajhah. Mudah-mudahan Allah muliakan wajahnya. Apa? Karena dahinya nggak pernah dipakai sujud kepada berhala. Sahabat yang lain tobat setelah mereka berbuat kesyirikan. Tapi untuk Sayyidina Ali nggak pernah. Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Aku ini adalah kotanya ilmu kata Rasulullah. Sementara Ali adalah pintunya. Saking alimnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pernah khutbah pidato ceramah. Tengah-tengah ada orang tanya dadaan nih. Tanya apa? Bab warisan. Angel bab warisan itu. Hitung-hitungannya macam-macam, munasafat, jadwal ikhwah dan seterusnya. Ada pengecualian. Ditanya, tanyanya sekarang, jawabnya sekarang. Kayak ditanya 2 tambah 2 berapa? Gampang ya? Ini tanya bab warisan. Tanya seperti tanya 2 tambah 2 berapa? Gampang. Kenapa? Babul ilm. Pintunya ilmu. Kotanya ilmu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Sayyidina Umar ngomong di depan Hajar Aswad. Batu. Kamu ini cuma batu, enggak ngasih mabarat, enggak ngasih manfaat, kata Sayyidina Umar. Saking kamu ini batu, saking Rasulullah pernah cium kamu. Coba Rasulullah pernah cium kamu, saya enggak mau cium kamu, kata Sayyidina Umar. Kenapa? Khawatir syirik. Khawatir, takut. Tapi karena Rasulullah cium kamu, aku cium kamu. Kamu ini batu biasa, nggak ngasih manfaat, nggak ngasih mabarat. Sayyidina Ali dengar, oh nggak bisa wahai Umar. Batu ini ngasih mabarat, ngasih manfaat. Ngasih mabarat, ngasih manfaat. Lu kok bisa? Iya. Bukankah batu ini turun dari surga wahai Umar? Dulu batu ini warnanya putih, kemudian menjadi hitam gara-gara dosa umat manusia. Jelas ya? Berarti kan ketika kita mengatakan ketika kita masih dalam apa? Dzurrah. Bukan dzarrah, apa namanya? Masih berupa ruh. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Kita masih berupa ruh. Menjawab apa? Bala syahidna. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Engkau adalah Tuhan kami. Maka barang siapa kesaksian bala syahidna itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam batu Hajar Aswad yang turun dari surga. Artinya apa? Kita yang beriman ada nyetrumnya sama batu Hajar Aswad, ngasih manfaat. Tapi orang yang tidak beriman, mereka dulu di alam arwah ngaku iman sama Allah, bala syahidna. Tapi ketika hidup di aslinya kok kafir. Kok nggak iman sama Rasulullah? Kok nggak tepat sama omongannya ketika di alam arwah? Maka batu itu menjadi saksi akan keburukan dia. Sebagaimana kita yang beriman, batu Hajar Aswad akan menjadi saksi akan keimanan kita. Berarti apa? Ngasih mabarat, ngasih manfaat atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Sayyidina Umar? Memang ya, ahli bait itu dikasih pemahaman tentang Al-Qur'an lebih daripada kita. Kenapa kok disebut Sayyidina Ali ahli bait? Menantu Rasulullah, misanan Rasulullah. Menantu Rasulullah dan misanan Rasulullah. Memang ahli bait keluarga Nabi itu dikasih pemahaman tentang Al-Qur'an lebih daripada kita. Lebih daripada selain ahli bait. Paham ya? Karena itu jangan pernah kita ini coba-coba untuk mengkritik para sahabat. Kalau kita dengar kadang-kadang di satu ceramah, satu pengajian, yang ceramah, kemudian yang ngajar, menyampaikan hal ehwalnya para sahabat, kemudian ada sesuatu yang menggelitik dalam hatinya kita. Kok ngene ya? Segera tepis. Wis gitu levelnya. Siapa saya untuk mengatakan sesuatu kepada mereka, menilai sesuatu kepada mereka? Itu urusannya Allah, urusannya Rasulullah. Wis. Paling enak begitu. Husnudzan kepada mereka. Kenapa? Mereka ini paling rendahnya para sahabat. Kata ulama, paling rendahnya para sahabat itu jauh lebih mulia dibandingkan wali kutub siapapun wali kutubnya.
paling rendah. Gimana dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Siti Aisyah, Siti Hafsah dan seterusnya. Paling rendahnya sahabat, tetap jauh di atas keunggulan daripada keunggulannya wali kutub. Siapapun wali kutubnya, Syekh Abdul Qadir Jailani, nggak ada apa-apanya dibanding sahabat yang paling rendah. Siapa lagi? Imam Haddad, Sahibur Ratib, di bawah daripada kemuliaan sahabat yang paling rendah kedudukan mereka dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Siapapun wali kutubnya, siapapun, nggak ada yang bisa menandingi daripada kemuliaan para sahabat. Bahkan dikatakan debu yang nempel di kaki para sahabat ketika mereka perang bersama Rasulullah lebih afdal daripada darah para mujahid setelah Rasulullah. Ada orang jihad pecah sigar misalkan, sementara ada sahabat perang bersama Rasulullah, debunya yang nempel lebih afdal daripada darah karena pecahnya badan tadi itu karena jihad. Nggak sebanding karena itu wis jaga hati kalau sudah kelasnya sahabat. Sama wali aja kita ini jaga hati, sama ulama aja kita harus jaga hati, bersihkan hati, apalagi sama orang sekelas para sahabat. Mereka adalah orang-orang kekasih, orang-orang yang dikasih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya kita dimantapkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, betul-betul cinta kepada para sahabat, bisa meneladani mereka dan termasuk kita di antara mereka at-tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, sehingga sebagaimana para sahabat dimaafkan segala kesalahannya oleh Allah, kita pun juga dimaafkan kesalahannya oleh Allah. Sebagaimana para sahabat diridhai oleh Allah, kita pun juga mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala dunia sampai ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya